Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK pada tahun 2013. Nah, soal ini masih relevan kita gunakan sebagai acuan untuk menghadapi UTBK tahun 2020. Nah, untuk itu silakan simak videonya dan soalnya bisa kalian download di link di bawah ini. Untuk soal nomor 11, diketahui sebuah matriks A, matriks B, dan determinan matriks AB adalah 3. Maka tentukanlah berapa nilai C dikurangi B. Nah, untuk soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan matriksnya. Karena kita diminta untuk mencari determinan dari AB. Nah, kita kalikan dulu A dikali B. Kita salin dulu matriksnya. Matriks A1, 1, min 1. 0, min 1, 1. Matriks B-nya A, B, C. 3, 2, 2. Nah, sekarang kita kalikan. Masih ingat untuk mengalihkan matriks, yang dikalikan adalah baris dikalikan dengan kolomnya. Jadi nanti baris yang pertama kali kolom yang pertama akan terletak di baris pertama, kolom pertama di hasil kalinya. Sehingga 1 dikali A kita dapatkan dengan A, 1 dikali B kita dapatkan tambah B, min 1 kali C tambah min C, atau kita langsung aja buat min C. Kemudian baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua, kita dapatkan 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah min 1 kali 2, yaitu min 2. Kemudian kita langsung ke baris kedua. 0 dikali A, 0. Min 1 kali B, min B. Ditambah 1 kali C, C. Kemudian 0 kali 3, 0. Min 1 kali 2, min 2. 1 kali 2, tambah 2. Sehingga perkalian matriks AB, kita dapatkan nilainya adalah A ditambah B ditambah C. Di sini min B ditambah C. Sama dengan di sini 3, bawahnya 0. Karena dia 2 min 2 hilang, min 2 plus 2-nya juga hilang. Sehingga di dalam soal juga diketahui det AB nilainya sama dengan 3. Dan det AB ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan A kali B dikurangi B kali C. Nah, A tambah B tambah C dikali 0 sama dengan 0. Dikurangi dengan 3 dikali min B ditambah C sama dengan 3. Kita buat di sampingnya. Sehingga dia min 3 kali min B dapatnya 3B. Kemudian min 3 kali C dapatnya min 3C sama dengan 3. Nah, kita sama-sama bagi 3. Kita dapatkan B dikurangi C sama dengan 1. Yang ditanya adalah C dikurangi B. Nah, tinggal kita kalikan negatif saja. Sehingga dia jadinya min B ditambah C atau C dikurangi B sama dengan min 1. Sehingga hasilnya C kurang B sama dengan minus 1. Dapatnya adalah jawabannya B. Untuk soal nomor 12 kita diberikan sebuah barisan geometri. Diketahui 5 suku pertama barisan geometri adalah 32 hasil kalinya. Kemudian jika jumlah suku ketiga dan suku keempatnya adalah 6, maka suku ke-6 barisan itu adalah berapa? Nah, kita ingat dulu di barisan geometri itu rumus suku ke n-nya diberikan A dikali R pangkat n dikurangi 1. Nah, ini kita akan gunakan untuk menjawab soal nomor 12. Nah, yang pertama di sini kan diketahui 5 suku pertama nih. Coba kita kalikan. Jadi suku pertamanya itu pasti A dikalikan dengan AR, suku keduanya 2 dikurangi 1 dikalikan dengan AR kuadrat dikalikan dengan AR pangkat 3 dikalikan dengan AR pangkat 4. Nah, ini 5 suku pertamanya. Hasilnya sama dengan 32. Kalau kita kalikan semuanya, kita dapatkan A-nya pangkat 5 dan R-nya pangkat 10 sama dengan 32. Kemudian kita cek yang diketahui selanjutnya,
yaitu jika jumlah suku ketiga dan suku keempatnya. Jadi yang diketahui lagi adalah jika jumlah suku ketiga dan suku keempatnya. Suku ketiganya itu sama dengan AR kuadrat. 3 dikurangi 1 pangkatnya 2. Ditambahkan dengan suku keempatnya. AR 4 dikurangi 1, 3. Ini nilainya akan sama dengan 6. Nah, kemudian dari sini kita akan dapatkan, kita akan pisahkan AR-nya. Ini akan sama dengan A pangkat 5 sama dengan 32 per R pangkat 10. Nah, di kanan ada pangkat 5-nya. Untuk menghilangkan, kita akan akarkan pangkat 5. Jadi, kita akan akarkan pangkat 5 ke dua ruasnya. Kita akarkan pangkat 5 ke dua ruasnya. Sehingga di sini akar pangkat 5 dari A pangkat 5, sisanya adalah sama dengan A. Kemudian untuk yang bilangan di sampingnya, ingat lagi bentuk bilangan berpangkat. Apabila bentuknya dia M, A pangkat N, ini akan sama dengan A, N per M. Sehingga bentuknya akan sama dengan 32 pangkat 1 per 5 per R pangkat 10 per 5. A-nya itu akan sama dengan 32-nya. 32-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5 pangkat 1/5 dan R pangkat 10 per 5 itu sama dengan R kuadrat. Kemudian A-nya sama dengan 5 kali 1/5 hilang, sehingga A-nya itu adalah 2 per R kuadrat. Kita dapatkan nilai A-nya 2 per R kuadrat. Nah, sekarang kita akan ganti nilai A di persamaan ini dengan 2 per R kuadrat. Jadi nilai A-nya kita ganti 2 per R kuadrat dikali R kuadrat ditambah A 2 per R kuadrat dikali R pangkat 3 sama dengan 6. Kita dapatkan di sini R-nya akan hilang, sisanya 2 ditambah ini hilang, pangkatnya akan hilang, sisa 1 dan 2 kali R sama dengan 6. Sehingga 2R sama dengan 4 dan nilai R-nya sama dengan 2. Kita dapatkan R-nya sama dengan 2. Kemudian nilai A-nya otomatis kita akan dapatkan A sama dengan 2 per R pangkat 2. R-nya kita ubah dengan 2 pangkat 2. Jadinya sama dengan 2 per 4 atau sama dengan setengah. Nah, sekarang yang ditanya adalah suku ke-6. Jadi U6 itu akan sama dengan AR pangkat 5. A-nya kita dapatkan setengah. R-nya 2 pangkat 5. Kita kalikan setengah 2 pangkat 5, 32. Kita sederhanakan, 32 bagi 2 sama dengan 16. Kita dapatkan suku ke-6-nya adalah 16. Itu untuk yang nomor 12. Untuk soal nomor 13, kita diberikan sebuah deret geometri berbentuk deret geometri tak berhingga dengan rasionya di antara min 1 sampai 1. Di sini diberikan jumlah deret tak berhingganya itu adalah 6. Dan jumlah dari U3 sampai U seterusnya adalah 2 per 3. Nah, kita ingat lagi, dalam deret geometri, kita tahu bahwa ada sebuah sifat atau ada sebuah bentuk S tak hingga atau jumlah suku sampai tak hingga. Ini dirumuskan adalah A per 1 min R. Nah, sehingga kita akan gunakan rumus ini sebagai dasar menyelesaikan soal nomor 13. Nah, dari yang diketahui, ini kan diketahui U1, U2, ditambah U3, dan ditambah seterusnya, itu sama dengan 6. Nah, sehingga bentuk deret tak hingga ini bisa kita ubah ke bentuk rumusnya, yaitu A per 1 min R sama dengan 6. Kalau kita kalikan silang, dapatnya A sama dengan 6 kali 1 min R. Atau A sama dengan 6 min 6R. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita ambil dari bentuk U3, U4, U5, dan seterusnya. Nah, di sini kan depannya harusnya ada U1 tambah U2.
Nah, sehingga bentuk U1 dan U2 ini bisa kita gunakan sebagai persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua itu adalah U1 ditambah U2 itu akan sama dengan total semuanya dikurangi dengan total dari U3 tambah U4 dan seterusnya. Sehingga U1 tambah U2 nilainya akan sama dengan 6 dikurangi 2 per 3. Kita dapatkan U1 itu sama dengan A, dan U2 kita gunakan rumus UN. UN-nya dalam geometri itu adalah ARN-1. Jadi di sini N-nya 2, 2 kurangi 1, tinggal AR pangkat 1. Sama dengan 6-nya kita samakan menyebut. Jadinya dia 6 kali 3, 18 per 3 dikurangi 2 per 3. Kita peroleh A ditambah AR sama dengan 16 per 3. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita akan mengganti nilai A di persamaan yang kedua dengan nilai A yang ada di persamaan pertama. Sehingga diperoleh nilai A-nya 6 min 6R. Nilai A yang pertama kita tambahkan nilai A yang kedua 6 min 6R. Kita kalikan dengan R. Nilainya akan sama dengan 16 per 3. Kalau kita buka kurungnya, 6 min 6R ditambah 6 kali R, 6R dikurangi 6R kuadrat. Nah, di sini ada suku yang saling menghilangkan. Sehingga sisanya 6 dikurangi 6R kuadrat. Nilainya sama dengan 16 per 3. Kalau kita pindah-pindahkan ruasnya, kita dapatkan 6 min 16 per 3 sama dengan 6R kuadrat. Kita peroleh di sini nilainya dengan menyamakan menyebut dapatnya 18 dikurangi 16 per 3 sama dengan 6R kuadrat. Sehingga R kuadratnya itu akan sama dengan 18 kurangi 6, 2 per 3 kita bagi dengan 6. Atau R kuadrat sama dengan 2 per 3 dikali 6 kita balik. Jadinya 1/6. Ini hasilnya 2 per 18. Nah, sehingga kita bawa ke atas. Di ini nilainya adalah R kuadrat sama dengan 2 per 18. Sehingga R-nya itu sama dengan plus minus akar dari 2 per 18. Sesuai dengan sifat akar, ini sama dengan akar 2 per akar 18. Tetapi akar 18-nya ini kita akan ubah menjadi 9 kali 2. Sehingga nilainya plus minus akar 2 per 3 akar 2. Hilang-hilang, sisanya plus minus 1 per 3. Sehingga nilainya R-nya itu adalah plus minus 1 per 3. Yang paling tepat adalah jawaban yang nomor C. Nilainya min 1/3 dan 1 per 3. Untuk soal nomor 14, diketahui sebuah parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2M min 1 mempunyai puncak P plus Q. Nah, jika 4P dan Q-nya itu adalah suku pertama dan kedua dari deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 8. Maka berapakah nilai M yang memungkinkan? Yang pertama kita ingat, puncak dari sebuah persamaan parabola, puncaknya itu diberikan rumus. Tentunya masih ingat ya, rumusnya adalah min B per 2A, D per min 4A. Kemudian geometri tak hingga atau S tak hingga itu rumusnya udah kita jelaskan sebelumnya, yaitu A per 1 min R. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai P-nya. Jadi P-nya itu sama dengan min B per 2A. Karena dia merupakan puncaknya. Sehingga P-nya itu sama dengan min 2 per 2. Min 2 maksudnya. Jadi P sama dengan 1. Dapatkan nilai P-nya sama dengan 1. Nah, kemudian sehingga kita dapatkan sebuah deret geometri
Itu kan deret pertamanya adalah 4P sama dengan U1. Ini nilainya sama dengan A akan sama dengan 4 dikali P. Nilainya akan sama dengan 4. Ini kita sebut sebagai A atau suku pertamanya. Kemudian suku keduanya itu adalah Q. Jadi Q-nya ini adalah U2. U2 ini dirumuskan AR-1 atau AR saja sama dengan Q. Nah, kita dapat 3 bentuk persamaan, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ambil yang diketahui yang lain adalah jumlah deret tak ingganya. Sehingga kalau jumlah deret tak ingganya rumusnya adalah A per 1 min R sama dengan 8. Nah, A-nya bisa kita ubah. Nilai A-nya sama dengan 4. Kita ubah nilai A-nya. Nilai A-nya sama dengan 4 per 1 min R sama dengan 8. Kita kalikan silang, 4 sama dengan 8 min 8R. Sehingga 8R sama dengan 4. R-nya sama dengan 1 per 2. Kemudian nilai Q-nya kita dapatkan dari persamaan yang kita peroleh. Jadi nilai Q-nya itu sama dengan AR. Nilai A-nya kita dapatkan 4 dan R-nya kita dapatkan setengah. Sehingga Q-nya itu sama dengan 2. Dapatlah Q. Nah, sekarang puncaknya itu kita ingat lagi. Puncak adalah P, Q. Jadi puncaknya itu adalah 1,2. Ingat lagi, apabila ada sebuah grafik, dia melalui puncaknya atau melalui grafik, maka nilai X dan nilai Y-nya ini akan memenuhi grafik tersebut. Sehingga untuk mencari nilai M-nya, kita bisa ambil grafiknya. Grafiknya itulah Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2M min 1. Nah, kita ganti nilai X dan Y-nya di sini akan dapatkan nilai M-nya. Nah, kenapa kita bisa ganti nilai X, Y-nya dengan puncaknya? Karena puncaknya itu memenuhi dari parabolanya. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Kita ganti nilai Y sama dengan 2, X-nya 1, 1 kuadrat 1, dikurangi 2 kali 1, 2, ditambah 2M min 1. 1 kurang 1 hilang, 2 ditambah 2 sama dengan 2M. 2-nya kita pindahkan, sehingga 4 sama dengan 2M. Dan M-nya sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Kita dapatkan M-nya sama dengan 2. Yang paling betul adalah jawaban yang nomor E. Untuk soal yang terakhir, kita dihadapkan dengan soal tentang teori peluang. Nah, jadi di sini ada sebuah toko berbentuk, dia akan membagikan kupon berbentuk sebuah bilangan yang disusun dari angka-angka 1, 3, 3, 5, 7. Nah, jika kuponnya itu disusun berdasarkan kodenya dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka kode 53137 berada pada urutan keberapa? Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan ambil dulu dari yang urutan paling kecil. Nah, yang pertama dari angka 1, 3, 3, 5, 7, yang mungkin yang kita buat adalah angka ribuan. Angka ratusan ribu atau angka puluhan ribu, yaitu angka 10 ribuan. Untuk membuat angka 10 ribuan, angka satunya otomatis harus di depan. Sehingga angka yang lainnya sisa 4. Sehingga dia angka yang banyaknya 10 ribuan itu akan ada sebanyak 4 faktorial. Nah, di sini karena ada suku yang sama, karena kalau kita ambil satu aja, sisanya adalah 3, 3, 5, 7, jumlahnya 4, tetapi ada 2 suku yang sama. Jadi kita bagi dengan 2 faktorial. Sehingga jumlahnya yang ribuan adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, kita akan ambil angka yang lebih gede dari 10 ribuan, yaitu yang mungkin dibuat adalah angka 30 ribuan. Angka 30 ribuan. Nah, banyaknya angka 3 pasti selalu di depan. Nah, sisanya angka 3, angka 5, angka 7, angka 1.
Nah, sehingga banyaknya itu sebanyak 4 faktorial. Nah, karena semua angkanya beda, jumlahnya pasti 4 faktorial. Ini nilainya akan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Itu jumlah yang angka 30 ribuan. Nah, yang selanjutnya kita akan cari angka 5 ribuan. Nah, angka 5 ribuan di sini atau angka 50 ribuan tidak mungkin kita buat. Tetapi yang mungkin kita buat adalah angka 5100. Nah, jumlah angka 5100-an ini kita akan ambil dari angka 5 dan 1. Dia pasti harus di depan. Sehingga sisanya adalah angka 3, 3, dan 7. Sehingga jumlahnya bilangan yang bentuknya 5100 ada sebanyak jumlahnya 3 faktorial. Karena ada dua suku yang sama, kita bagi dengan 2 faktorial. Nilainya akan sama dengan 3. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan 5300-an. Jadi 5000 atau 53 ribuan. Nah, jumlahnya ini harus kita cari satu-satu. Karena kita ingin mencari pada urutan keberapakah 53137 ini. Sehingga angka sisanya adalah 137. Sehingga setelah angka 5100-an, itu angka 5003 yang paling kecil adalah angka 137. Ini adalah angka yang kita cari, yang dicari. Nah, sehingga angka ini akan berada di urutan ke jumlah angka seribuannya 12, angka 10 ribuan maksudnya, ditambahkan dengan angka 30 ribuannya ada 24, ditambahkan dengan angka 5000, 51 ribuannya sebanyak 3, dan ditambah ini berada di urutan pertama di angka 53 ribuan, sehingga kita tambahkan 1 saja. Nah, sehingga dia angka 53.137 ini akan berada pada urutan ke 1 tambah 3, 4, 8, tambah 2, 10 pada urutan ke-40. Jadi angka ini berada di urutan ke-40 atau yang paling tepat adalah jawaban B.